Berarti setiap kelompok tolong praktikumkan apa yang sudah saya jelaskan kepada kalian di rumah, dan tolong divideokan juga setelah kalian videokan dan kalian amati apa yang terjadi. Pertemuan berikutnya masing-masing perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil dan juga praktikum yang telah kalian lakukan mengenai sifat kualitatif larutan, khususnya tekanan osmosis. Ini prosedur kerjanya yang harus kalian lakukan. Nanti kalian harus sama persis, atau bisa juga kalian mencari bahan atau sumber-sumber lain mengenai praktikum kalian. Ini kita bagi dua kelompok saja ya. Ini kelompok yang pertama, ini mengenai tekanan osmosis pada wortel, dan ini kelompok yang kedua mengenai tekanan osmosis pada kentang. Jadi kedua sekalian hanya mempraktikumkan apa yang sudah tertera di tempat kerjanya. Setelah itu kalian videokan, dan berikutnya baru kalian jelaskan atau kalian simpulkan, ceritakan kepada teman-teman kalian semua di depan kelas. Paham? Demikian untuk hari ini. Sukses untuk praktikumnya. Jangan malas-malasan buat praktikumnya. Nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang dengan materi yang baru, yaitu sifat kualitatif larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk banget. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, berhubung dengan tugas pertemuan sebelumnya mengenai praktikum kalian tentang tekanan osmosis, gimana hasilnya? Sukses? Sukses. Berarti kalian sudah cari kan di literatur seharusnya apa yang kalian dapatkan dari praktikum tersebut? Sudah. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam sifat kualitatif larutan, khususnya tekanan osmosis, ibu minta kalian untuk memaparkan hasil dari percobaan kalian di rumah mengenai tekanan osmosis yang setiap kelompok berbeda kan? Ada yang kentang, ada yang wortel. Jadi ibu minta pemaparannya untuk bisa dijelaskan ke depan bagaimana hasil dari praktikum tersebut. Ayo dimulai dari kelompok yang wortel terlebih dahulu. Kelompoknya siapa? Ya, silakan kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 11 IPA 1 akan mempraktikkan tekanan osmosis pada wortel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu termometer, lalu satu buah wortel, larutan air, larutan garam, larutan gula. Semua larutan ini dalam volume 150 ml. Itu ukur suhu pada larutan. Pada larutan air, suhunya adalah 28 derajat Celcius. Pada larutan garam, suhunya adalah 27 derajat Celcius. Pada larutan gula, suhunya adalah 27 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu memotong wortel menjadi 3 bagian. Masukkan wortel ke dalam larutan gula dan masukkan wortel salah satunya lagi ke dalam larutan garam, kemudian dimasukkan lagi ke dalam air. Ya, kita tunggu perubahan dari ketiga larutan ini selama 1 hari. Setelah hasil dari pengamatan kami 1 hari ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil praktikum cobaan kami, kelompok 1, yaitu tujuannya untuk mengetahui tekanan isotonik pada masing-masing wortel dengan jenis larutan dan konsentrasi larutan yang berbeda. Nah, larutan di sini itu adalah larutan gula, garam, sama air. Jadi
Jadi pada larutan garam itu dia kehilangan likviditas sehingga menyebabkan wortel itu menyusut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, pada larutan gula itu sel di dalam sama sel di luar itu sama, jadi dia tidak kehilangan rigiditasnya, kelakuannya, maka disebutnya larutan isotonis. Laporan kekakuan. Kekakuan. Iya. Jadi itu kan hasil berikutnya? Iya. Baik, itu sekedar pengantar kalian itu nanti kita membahas lebih dalam tentang mendengarkan penjelasan dari kelompok 5 mengenai tekanan khusus pada wortel. Sekarang kita dengarkan pemaparan tentang waktu itu mengenai tekanan khusus pada petang yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan. Kemarin kelompok kami telah melakukan percobaan tentang tekanan osmosis pada kentang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPA 1 akan melakukan percobaan mengenai tekanan osmosis pada kental yang merupakan salah satu tugas dari guru kami. Perlukan yaitu ada 1 termometer, yang kedua penggaris, ketiga kentang, sedotan, dan 3 larutan. Yang pertama ada air, kedua ada larutan garam, dan yang ketiga adalah larutan gula. Di sini ada 3 wadah untuk penyanggah kentang. Oke. Di sini kami akan langsung melakukan praktikum. Pertama-tama mengupas kentang dahulu. Oke, seperti ini. Kentangnya dilubangi pada bagian tengah. Hasilnya seperti ini. Suhu tiap larutan. Pertama, suhu air. Suhu air 28 derajat Celcius. Kedua, larutan garam. Suhunya 28 derajat Celcius. Ketiga, larutan gula. Suhunya 28 derajat Celcius. Letakkan kentang pada wadah. Lalu tancapkan sedotan pada lubang. Tandai sedotan 10 cm. Selanjutnya, masukkan larutan. Pertama air biasa dulu. Masukkan. Masukkan larutan tersebut sampai masukkan larutan gula ke
dalam sedotan sampai batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, masukkan larutan garam ke dalam sedotan sampai batas yang sudah ditentukan. Berdasarkan praktikum yang kami telah lakukan dalam waktu cepat, ketiga larutan ini langsung menyusut, di mana pada larutan air dia akan lebih cepat paling cepat menyusut dibandingkan larutan garam, dan larutan garam lebih cepat dibandingkan larutan gula. Demikian percobaan kami mengenai tekanan osmosis pada kentang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kami dapat dari percobaan tersebut yaitu dari percobaan kentang kemarin diketahui bahwa zat-zat pelarut itu akan menerobos masuk melalui dinding semi permeabel. Artinya pelarut akan berpindah dari konsentrasi rendah atau encer ke konsentrasi yang lebih tinggi atau rendah dengan melewati dinding semi permeabel atau yang disebut dengan osmosis. Atau osmosis juga disebut yaitu larutan akan berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi larutan yang lebih rendah. Pada praktikum kemarin kami menggunakan 3 larutan, yaitu air, larutan gula dan larutan garam. Di mana larutan gula yang berada di dalam sedotan itu akan didiamkan dan hasilnya yaitu larutan air lebih cepat menerobos masuk ke dalam sel kentang dibandingkan pada larutan garam, dan larutan gula yang lebih lama untuk menerobos masuk ke dalam semi permeabel. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena larutan gula itu akan terserap ke dalam kentang yang diakibatkan oleh peristiwa osmosis atau larutan dengan konsentrasi tinggi berpindah ke larutan berkonsentrasi lebih rendah melalui membran semi permeabel. Kesimpulannya yaitu larutan gula pada sedotan merupakan larutan berkonsentrasi tinggi jauh lebih pekat dibandingkan air yang terkandung di dalam kentang, sehingga menyebabkan larutan gula menyusut sebagai akibat dari peristiwa osmosis. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan kalian mengenai praktikum tentang tekanan osmosis. Namun sebelum lebih lanjut dijelaskan mengenai tekanan osmosis, bahwa memaparkan terlebih dahulu mengenai sifat koligatif larutan. Sebelumnya pernah dengar sifat koligatif larutan itu apa? Pernah. Waktu apa? Kan kemarin kita selalu mencari literatur terlebih dahulu. Nah, Kita sudah baca itu. baik. Iya. Lalu apa yang didapatkan dari literatur tersebut? Sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik kuku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Dan yang keempat, tekanan osmosis. Osmosis. Baik, yang kemarin kalian praktikumkan adalah mengenai Tekanan osmosis. Nah, kita lihat slide-nya. Baik, sebelumnya ini ada pemaparan mengenai akademik dan indikator. Jadi diharapkan pembelajaran ini kalian nantinya mampu untuk menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis yang termasuk sifat koligatif larutan. Kemudian selain itu, kalian pun harus bisa membandingkan antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit yang konsentrasinya sama berdasarkan ketentuan. Selanjutnya, nah ini adalah
zat larutnya saja. Ya, jadi seperti yang telah Ayah sampaikan tadi bahwa ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama ialah penurunan tekanan uap, yang kedua, kenaikan titik titik, yang ketiga, penurunan titik kuku, suaranya mana? Yang keempat, tekanan osmosis. osmosis. Gitu loh. Coba cara kalkulatornya? Ya, Ya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai penurunan tekanan uap jenuh. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Artinya apa? Pada keadaan apapun, pada suhu berapapun, setiap cairan atau setiap zat cair memiliki tekanan uap tertentu. Nah, tekanan uap tersebut yang disebut sebagai tekanan uap jenuhnya. Kemudian, penambahan suhu zat dengan zat cair menyebabkan penurunan tekanan uap. Ya, contohnya apa? Penurunan tekanan uap. Misalkan kita membuat larutan kopi. Sering makan kopi kan? Minum ya, minum kopi. Terus kan ini ada gelas, kopi beda airnya, dan kita masukkan kopi. Kopi itu berarti sebagai apa? Sebagai zat larutnya. Kita masukkan kopi ke dalamnya, ya, dan kopi ke dalamnya. Nanti hal yang terjadi adalah penurunan tekanan uap jenuhnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Ya, kenapa ya? Karena zat larut itu mengurangi bagian atau fraksi dari larut sehingga kecepatan penguapan berkurang. Ya, tepat sekali bahwa dengan adanya zat larut yang dimasukkan ke dalam suatu larutan, maka itu menyebabkan bagian atau fraksi dari zat larutnya menjadi lebih sedikit sehingga kecepatan penguapannya berkurang, ya kan? Artinya apa? Kalau misalnya ditambahin sama kopi, sama zat larut, artinya konsentrasinya lebih pekat kan? Jadi untuk menguap larutan ini akan lebih sedikit dibandingkan hanya dengan segelas air biasa. Kalau segelas air biasa dia lebih akan mudah menguap kan? Sedangkan jika ditambahkan dengan zat larut, berarti akan lebih sedikit menguap. Artinya apa? Tekanan uap jenuhnya akan semakin turun. Dengan adanya penurunan tekanan uap jenuh tadi mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih larut murninya. Seandainya nanti kalian bisa coba di rumah ya, kita gunakan kopi yang tadi dengan perbandingannya air biasa. Saat kita memanaskan air biasa, suhu yang bisa digunakan untuk dia mencapai titik didihnya ialah 100 kan biasanya ya 100 derajat Celcius. Akan tetapi jika larutannya sudah ditambahkan dengan kopi, titik didihnya akan naik atau turun? Naik atau turun? Jika larutan ini ditambahkan dengan zat pelarut, maka titik didihnya akan naik. Kenapa akan naik? Contohnya seperti aja. Kalau misalkan ini larutan biasa, nggak ada temennya, cuma larutan sendiri aja, kita panaskan, ya udah dia tinggal panasin aja kan, jadi sampai mencapai titik didihnya. Akan tetapi jika dia larutan ini ditambah dengan kopi, di dalam sini tidak hanya larutan airnya aja, tetapi sudah dicampur sama kopi. Jadi untuk menembus titik didihnya itu akan lebih sulit, akan lebih lama, sehingga dibutuhkan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan titik didih larut murninya, yaitu air. Nah, kemudian untuk rumus penurunan tekanan bentuk delta TB itu apa? Kenaikan titik didih, yaitu boil ya. Boil, didih ya. Nah, ini pakai bahasa asing ceritanya. Jadi kenaikan titik didih itu sama dengan M dikali KB. M itu apa? M itu molaritas larutan, sedangkan KB adalah tetapan kenaikan titik didih molarnya. Ini ada penurunan titik beku. Untuk penurunan titik beku persamaannya dinyatakan sebagai
Kemudian ada juga R tetapkan gas universalnya nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, yang T-nya adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Ini ada beberapa jenis larutan osmosis. Yang pertama ada hipotonis, kemudian hipertonis, dan yang ketiga ada isotonis. Apa yang dimaksud dengan hipotonis? Hipotonis adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hipertonis ialah larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan isotonis ialah larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama, yang disebut dengan isotonis. Praktikum yang telah kalian lakukan mengenai wortel dulu contohnya ya. Wortel ketika kalian masukkan ke dalam larutan gula, apa yang terjadi? Tetap. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tidak ada perubahan yang terjadi ketika wortel itu dimasukkan ke dalam larutan gula? Karena tekanan osmotik gula dengan wortel itu sama. Tekanan osmotik antara gula dengan wortel itu sama. Jadi dia termasuknya ke dalam jenis isotonis. Kemudian atas apa yang terjadi ketika wortelnya kalian masukkan ke dalam larutan garam? Wortelnya menyusut. Wortelnya menyusut. Kenapa ya kira-kira kok bisa-bisanya si wortel itu menyusut? Karena tekanan osmotik di dalam air di dalam wortel itu lebih tinggi dibanding tekanan osmotik pada wortel, sehingga air dari wortel itu keluar sehingga wortelnya jadi menyusut. Kemudian yang ditentang mengenai tekanan osmosisnya, bagaimana perubahannya ketika dia dimasukkan atau dikacangkan ya dengan air gula dan air garam? Apa perbedaannya kira-kira? Kalau dengan air garamnya itu akan lebih cepat masuk meresap ke dinding semipermeabel yang ada di dalam kamu. Sedangkan kalau pada air gula dia akan lebih lambat masuk ke dalam kentalnya itu. Kenapa kira-kira? Karena larutan gula itu lebih pekat atau lebih kental dan konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi pada garam. Sehingga Larutan gulanya lebih lama. lebih lama. Sedangkan pada larutan garamnya Cepat. Nah, baik. Tadi mungkin kalian masih sedikit bingung, kan sudah melakukan praktikum juga mengenai tekanan osmosis. Kok bisa-bisanya larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi masuk ke dalam konsentrasi yang lebih rendah melalui dinding semipermeabel. Lantas apa yang dimaksud dengan dinding semipermeabel? Kita lihat contoh berikut. Murni dan ini adalah larutan, dan di bawahnya ini adalah molekul-molekul dari zat pelarut. Dan ya, tadi kan kalian udah disinggung ya mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit dan juga sifat koligatif larutan elektrolit. Lantas apa bedanya? Perbedaannya misalkan kita contohkan di tekanan osmosisnya ya. Dengan tekanan osmosis kita tahu bahwa V sama dengan R dikali dengan T suhunya. Nah, yang membedakan dengan larutan elektrolit adalah ditambahkan dengan kesamaan Van Hoff, yaitu kita kalikan dengan I, di mana I kita dapat dari 1 pi alfa. Jika dia elektrolit kuat, maka alfa yang akan kita dapatkan adalah 1. Nah, nanti ini akan kita masukkan ke dalam persamaan tekanan uapnya. Dari percobaan kalian yang bakal lakukan kemarin, kita akan mencoba menghitung tekanan osmosisnya. Kemarin kalian memasukkan berapa gram garamnya? 2 gram. Pada volume airnya 50 mili. Kemudian suhu yang akan digunakan 28 derajat Celcius dan
banyak. Baik, kita langsung bahas ini yang telah dikerjakan oleh teman kalian mengenai penentuan tekanan osmosis dari praktikum yang kalian telah lakukan. Kita tahu bahwa tekanan osmosis adalah molaritas kali ketetapan kali suhu dikali dengan I-nya. Kenapa ada I? Karena larutan yang digunakan termasuk larutan elektrolit, yaitu larutan NaCl, natrium klorida. Kita masukkan mengatas bahwa gram per ml kali 1000 per volume dikali R kali T dikali I. Gramnya 2, 58,5 ml nya 1000 kali volumenya 50. R nya adalah ketetapannya 0,082. Kemudian masukkan suhunya 301. Kenapa 301? Karena dia dalam satuan Kelvin. Kemudian I ini dari mana? Baru saya jelaskan bahwa I itu sama dengan 1 tambah N-1 dikali alfa. Karena dia larutan elektrolitnya kuat, berarti alfanya bernilai 1. Setelah dimasukkan N-nya 2, perolehan nilai I-nya sama dengan 2. Ini I-nya 2 dan hasilnya adalah 3375,16. Ini tekanan osmosis yang kalian dapatkan pada larutan NaCl. Lebih meningkatkan pemahaman, nanti kalian bisa mengerjakan tugas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan larutan dengan sifat koligatif larutan. Yang pertama tadi ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik buku, dan yang terakhir ada tekanan osmosis. Untuk hari ini berasa cukup. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai sifat koligatif lautan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis